Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fi bayani magfirati taubatit taib. Magfirah, taubat seseorang yang mau bertobat. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hajr, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Nabi'u, kabarkanlah olehmu Muhammad, ibadi kepada hambaku, ani ana al-ghafurur rahim, sesungguhnya aku adalah zat yang mengampuni dan yang maha mengasihi. Wa anna adabi huwa al-adabul alim, dan sesungguhnya siksaanku adalah siksaan yang teramat pedih. Ayat ini menjelaskan setiap orang yang berdosa, setiap orang yang melakukan kesalahan tentu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua, janganlah kita sesekali menghakimi ataupun memandang jelek terhadap mereka yang suka melakukan maksiat dan dosa. Karena apa? Sesungguhnya kita tidak tahu, boleh jadi orang yang berbuat dosa tersebut adalah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababun nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ini ayat, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ashabihi wahum yadhakuna. Satu ketika Nabi keluar menghampiri para sahabatnya, yang ketika itu sahabatnya sedang tertawa, maka oleh Nabi, atadhakuna wa baina aydikum annar. Kenapa kalian semua tertawa sedangkan di depan kalian ada neraka yang menanti? Maka seketika itu Nabi pun ditegur oleh Allah melalui malaikat Jibril. Faja'a Jibril alaihi salatu wassalam. Datang Jibril kepada Muhammad, lalu dia berkata, faqala yaqulu laka rabbuka ya Muhammad la taqnat ibadi fa inni ghafurun lidunubihim rahimun bihim. Kata Jibril, Muhammad, Tuhanmu berkata, janganlah kamu memutuskan terhadap hambaku, karena sesungguhnya aku orang yang mengampuni terhadap dosa-dosa mereka dan aku adalah orang yang menyayangi terhadap mereka. Sekelas Nabi pun diberikan ultimatum oleh Allah. Apalagi kita, kadang kita suka menghakimi, kadang kita suka menganggap jelek orang yang berdosa. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita, semua orang itu sama. Yang membedakan adalah hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah la yang duru ila suwarikum wala yang duru ila ajsamikum walakin yang duru ila kulubikum. Allah tidak melihat terhadap bentuk tubuhnya. Allah tidak akan melihat terhadap luarnya, tetapi Allah akan menilai hatinya. Rasulullah SAW bersabda, lao ya'lamu al-mu'min, apabila seorang mukmin mengetahui ma indallahi minal ukubati, sesuatu yang datang dari Allah banyak sekali siksaan, ma toma'a, dia tidak akan berharap fi jannatihi ahadun, dalam surganya Allah satu orang pun. Artinya begini, kalau memang seorang mukmin mengetahui bahwa banyak sekali siksaan yang dijanjikan oleh Allah, maka tidak akan ada satupun orang yang mengharapkan surganya Allah. Wapihi bayanun, dalam keterangan ini ada penjelasan, kasrotu ukubatihi, banyak sekali hukuman-hukuman. Tujuannya apa? Kaela yugtaru mu'minun birohmatihi, supaya orang mukmin tidak merasa puas terhadap rahmatnya Allah. Payakman adabahu, supaya
memberikan keselamatan kepada siksaan Allah. Jadi begini, intinya janganlah seorang mukmin merasa percaya diri, merasa paling mukmin, merasa paling dijaga oleh Allah. Jangan seperti itu. Kayak la yugtaru mukmin birahmatihi. Terkadang kita merasa paling baik dibandingkan dengan orang lain. Seorang yang kaya merasa paling baik dibandingkan dengan orang yang miskin. Seorang ulama yang pintar merasa lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang bodoh. Lanjut, Rasul menjelaskan, walau ya'lamu, dan apabila mengetahui, al-kafiru, orang kafir, ma indallahi minar rahmati, sesuatu dari Allah adanya rahmat, adanya kasih sayang dari Allah, min goerit tafati ilal ukubati, jangan berputus asa dari siksaan Allah, ma konato min jannatihi, maka tidak akan merasa putus dari surganya Allah ahadun, satu orang saja. Ini menjelaskan wapihi bayanun, kata ini menjelaskan kasratu rahmatihi, banyak sekali rahmat Allah, kaila yakhofu kafirin, supaya orang kafir tidak takut, minal imani, masuk dalam keimanan, ba'da sinina kasirotin bil kufri, setelah bertahun-tahun kekufuran. Ini adalah sebuah penjelasan tentang sesungguhnya manusia harus optimis dan jangan merasa puas. Itu poinnya. Pertama, harus optimis. Yang kedua, jangan merasa puas. Apa harus optimis? Rasul menjelaskan, kalau seandainya orang kafir mengetahui banyak sekali rahmat dari Allah, maka sesungguhnya dia tidak akan merasa putus asa